Bapa, kami bersyukur segenap hati kami mengasihi Engkau. Segenap hidup kami merindukan Engkau. Dan di kesempatan saat ini kami membawa segenap kerinduan, segenap hati kami untuk kami menyembah Tuhan Allah yang hidup. Mari Tuhan nyatakan kemuliaan Tuhan, nyatakan hadirat Tuhan di tempat ini. Kami mau masuk dalam, lebih dalam, di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, ini hati kami Tuhan. Di hadapan tata kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Di hadapan tahta-Mu Tuhan, di hadapan tahta kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu. Kau Allah yang kudus. Di hadapan tahta kudus-Mu, di hadapan tahta kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu. Kau Allah yang kudus. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu. Kau Allah yang kudus. Oh, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu. Kau Allah yang. Mari jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu sembah Tuhan. Katakan, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah, kami sembah Engkau. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu.
menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, Tuhan, ku menyembahmu. Kau Allah yang kudus, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, Tuhan, ku menyembahmu. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Oh, kudus Tuhan, kami menyembah. Oh, ku sembah Tuhan, Engkau kudus, Engkau kudus, Kau mulia. Haleluya. Kami bermazmur bagi Engkau, Allah yang setia, Allah yang setia. Oh, kasih-Mu tiada berkesudahan, kebaikan-Mu kekal selama-lamanya. Oh, ya Basyede, Kau yang layak, hanya Kau saja yang layak disembah. Tuhan, ku datang, kami datang membawa pujian. Oh Yesus, nama di atas segala nama. Yesus, mari sembah, tinggikan Tuhan, berikan pujian-Mu yang terbaik. Hanya pada Tuhan kami menyembah, hanya pada satu nama, nama Yesus. Oh, nama Yesus yang kami sanjung di tempat tertinggi. Tiada yang lain selain Engkau, Tuhan. Oh, jamahanmu, urapanmu, hadiratmu. Oh Tuhan, oh Roh Kudus, bawa kami lebih dalam menikmati hadirat Tuhan. Oh hadirat, ya masyarakat labayan. Haleluya, 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 haleluya. Ya masyarakat, jamaah-Mu, kuasa-Mu,
Yesus, hadirat-Mu yang ku perlu, hanya tinggal di hadirat-Mu, tempat yang terbaik. Kami sanjung Engkau di tempat yang tertinggi. Di tempat yang tertinggi, terima kasih Tuhan. Kami sanjung Engkau di tempat tertinggi Bapa. Hadirat-Mu itu yang kami sukai. Betapa kami sangat suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan ini hati kami Tuhan. Dengan segenap hidup kami agungkan Tuhan. Kami sanjung Engkau di tempat tertinggi. Sebab tiada nama lain yang layak ditinggikan selain nama Tuhan. Thank you Jesus, thank you. Terima kasih. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung, amin, Kau lebih dari yang lain. Kami datang Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan, berikan segenap hatimu, katakan ku sanjung Engkau Tuhan di tempat tertinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, amin, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Oh, kami datang Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan, katakan ku sanjung Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Oh, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari sanjung, berikan sanjungan-Mu yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab
besar agung, amin. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Oh, kami datang Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Oh, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Kami datang menyembahmu, kami datang membawa kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sore hari ini yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan sama-sama. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Haleluya. Saudara tahukah saudara bahwa memuji Tuhan itu wajahnya gak boleh cemberut, amin. Memuji sesamamu itu aja loh, kalau dengan wajah cemberut gak diterima pujianmu, apalagi sama Tuhan. Coba sekarang senyum dulu kiri kanan. Jangan lupa senyum yuk. Kita memuji Tuhan itu bersuka cita, amin. Haleluya. Kita mau bersenandung bersama-sama, kita latihan dulu Bapak Ibu ya. Ikuti saya ya Bapak Ibu ya. Ini kita mau sungguh-sungguh memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kayak gini Bapak Ibu saudara. Coba sama-sama 1, 2, 3. Kurang. Masih kurang ya, masih kurang. Yuk sama-sama, lagi ya. Sama-sama. Betapa indahnya ini ada jenggotnya ya, bersama gitu. Sama-sama ya Bapak Ibu ya, sama-sama yuk, sama-sama saya yuk. 1, 2, 3. Betapa indahnya bersama. Sekali lagi. Lebih tinggi. Betapa indahnya bersama. Tepuk tangan, haleluya. Oh betapa indahnya, amin. Mari menari buat Tuhan. Dan betapa eloknya, oh amin. Bila saudara seiman, hidup dalam persatuan. Sekali lagi, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya.
bersama. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, amin. Dan betapa eloknya, mari menari buat Tuhan. Bila saudara seiman, hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya, bila saudara seiman, hidup dalam persatuan. Baurapan di kepala Harun, baurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diberitakan, oh, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Haleluya. Oh betapa indah. Sekali lagi, baurapan di kepala Harun, baurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Sekali lagi sama-sama, tinggi Bapak Ibu ya. Oh betapa indahnya, sama-sama. Indahnya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Bapak Ibu, saya keringetan ini karena kita menari buat Tuhan ya. Bapak Ibu bersuka cita, amin. Haleluya. Kita mau sama-sama arahkan hati kita kembali untuk Tuhan. Biar firman Tuhan itu yang disampaikan nanti sungguh-sungguh membuat iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Tiada pernah kami meragukan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang hidup kami, hanya Tuhan yang kami pegang. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tiada pernah ku ragu. Nyanyikan dengan imanmu Bapak Ibu. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, ya Tuhan, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku,
Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Amin. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, amin, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kuat sehat karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat korban Tuhan di kayu salib buat kehidupan kami. Tuhan, hari ini hamba berdoa, buka pikiran kami supaya kami mengerti dan menerima firman-Mu. Terlebih tolong kami supaya kami jadi pelaku-pelaku firman. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bicaralah kepada kami hari ini, biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami sambut firman Allah dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya berkata, amin. Ya, puji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau belajar dari firman Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa fakta yang coba saya lihat dalam kehidupan dan pelayanan saya adalah begini Bapak Ibu Saudara. Harusnya kalau kita sebagai jemaat mendengar janji Tuhan, itu harusnya memberikan gairah, memberikan kekuatan, membangkitkan sebuah semangat dalam kehidupan kita.
ketika kita mendengar janji Tuhan, tapi ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang, ada anak Tuhan saat mendengar janji Tuhan, justru hidupnya terluka. Justru hidupnya trauma, kecewa. Tidak murtad orang itu, masih tetap setia ke gereja. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini persoalan. Waktu dia dengar janji Tuhan, tiba-tiba dia luka. Tiba-tiba dia trauma. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, contoh ya, ada anak Tuhan waktu dengar janji bahwa Allah kita sanggup memberikan kelimpahan. Waktu dia dengar, dia hambar, tidak rasa apa-apa. Bahkan ada punya kecenderungan, dia luka, dia kecewa. Waktu dengar janji soal kesembuhan contohnya. Cukup banyak anak Tuhan yang menjadi kecewa Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sebetulnya kalau kita belajar di Alkitab, lihat di Injil. Waktu setiap orang yang sakit ketemu Yesus. Saudara baca di Alkitab, semua disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Tapi realita kenyataannya, banyak anak Tuhan sudah berdoa lagi sakit. Mungkin bertahun-tahun berdoa, tidak sembuh juga. Bahkan ada beberapa kesaksian. Saudara, saya ada kesaksian, ada seorang jemaat di Surabaya. Ya, waktu dia datang di ibadah, dengar khotbah kesembuhan. Dengar kesembuhan yang dialami oleh si pengkhotbah. Nah, kebetulan ini dulu gereja cabang kami. Ya, ada jemaat yang baru datang, dia bawa anaknya ke depan minta didoakan. Pak, tolong anak kami doakan, jantungnya bocor. Tetapi setelah 6 bulan Bapak Ibu Saudara sekalian, bukannya sembuh, anaknya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, orang banyak akhirnya saudara, ketika dengar janji Tuhan, ada orang yang tidak lagi bergairah, tidak lagi semangat, malah menimbulkan luka di dalam hatinya. Nah, saya tidak tahu apakah ada di antara kita malam hari ini yang mungkin mengalami seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan coba melihat di Alkitab pengalaman orang yang terluka, trauma dengan janji Tuhan. Trauma itu artinya waktu dengar janji Tuhan malah marah. Ya. Saya ingat salah seorang jemaat yang kami layani di Magetan, ya. Dia satu saat cerita, setelah pulih gitu malah cerita. Jadi dia ini dulu terlilit utangnya banyak sekali. Ya. Nah, dia cerita sebelum dia mengalami breakthrough terobosan, dia cerita pada saat saya dengar khotbahmu, bagaimana Tuhan sanggup tolong bikin terobosan dan lain sebagainya. Saya selalu tidak mau mendengar. Karena saya sudah cukup banyak mendengar khotbah seperti itu. Dan sampai hari ini keadaannya tidak pernah berubah. Sampai satu saat dengan cara Tuhan, Tuhan jamah sendiri orang ini. Akhirnya dia mulai hatinya terbuka kepada Tuhan. Waktu hatinya mulai terbuka sama Tuhan, Tuhan benar-benar bekerja. Dan hari ini dia bersaksi sama saya bersyukur saya dimerdekakan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini saya mau mengajak kita semua belajar dari Yohanes pasal yang ke-5. Bagaimana pengalaman seseorang yang waktu dengar janji Tuhan, trauma, malah marah gitu ya. Nah, mari kita lihat, kita baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga dulu. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5. Ya, Yohanes 5 ayat 1 sampai 3 dulu kita baca. Firman Tuhan berkata apa? Kita baca sama-sama 2, 3. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Bethlehem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Bethesda itu artinya rumah anugerah. Nah, Bethesda juga itu dalam bahasa Aram punya pengertian gini, dipermalukan. Ya, nah terus Alkitab berkata selanjutnya ada 5 serambinya. Nah, beberapa buku yang saya baca ukuran dari kolam ini Bapak Ibu Saudara sekalian 120 kali 70 meter. Dalamnya 8 meter. Nah, ayat 3 dulu kita baca ya. Ayat 3, dan di serambi-serambi itu
berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Nah, ini tempat pengobatan gratis. Ya. Nah, kalau saudara bandingkan ini ya, ukurannya tadi 120 kali 70. Ini saya imajinasikan kalau orang berjejer gitu, kurang lebih 500 orang ada. Nah, apalagi ini ya, kita baca bermacam-macam menu sakit datang ke sana, kalau mengalami bisa sembuh. Pasti itu rame karena ini pengobatan gratis. Coba saudara lihat di mana saja yang namanya pengobatan gratis selalu rame Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, tapi coba perhatikan berikutnya ayat yang keempat. Ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun, lama ya. Ya, itu hampir separuh umur saya itu. 38 tahun. Kok betah loro gitu ya. Nah, ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Nah, sebelum lanjut bacaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini Alkitab berkata tadi ayat yang keempat, sewaktu-waktu malaikat turun ke kolam itu, menggoncangkan air itu. Nah, yang masuk pertama dia sembuh. Nah, yang jadi masalah itu begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadwalnya malaikat ini gak jelas. Sama seperti saya dulu waktu saya itu 7 tahun yang lalu itu kena stroke. Nah, saya itu pernah ada dokter bagus kan di Kudus ini, dokter syaraf. Saya itu kalau lihat ke sini itu pusing saya. Saya itu sampai nginep di sini karena apa? Kenapa? Itu nanti dapat masuknya itu bisa tengah malam gitu. Makanya saya mesti nginep gitu ya. Nah, kayak gini Bapak Ibu Saudara. Malaikat datang ini nggak jelas kapan. Ya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kan tadi dilihat ada orang buta, ada orang lumpuh, macam-macam sakit. Nah, kira-kira kita bisa imajinasikan waktu terjadi goncangan, waktu orang saling berebut masuk, kira-kira saling nabrak-nabrak satu dengan yang lain enggak? Nah, ini jadi seru Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kenapa? Nah, ini ada orang katanya. Alkitab menulis 38 tahun sudah sakitnya. Nah, kalau saya perhatikan ada beberapa pendapat ahli teologi yang berkata begini, minimal orang ini diam di situ 10 tahun. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara kalian, katakanlah dalam 10 tahun di situ terus menerus, enggak pernah sembuh. Nah, bayangkan kalau orang punya sakit Bapak Ibu Saudara sekalian, katakanlah tiap ada KKR kesembuhan, datang ke KKR kesembuhan, tapi orang waras-waras. Kira-kira bagaimana hatinya satu saat? Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini saya sebut tadi, menghadapi orang yang sudah trauma. Melihat janji Tuhan trauma, makanya kalau saudara nanti baca lanjutnya, aneh waktu kita baca, ditanya sama Yesus apa, jawabannya apa. Karena ini memang orang sudah trauma Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sudah tidak punya harapan, hopeless rasanya. Ya, itu sebabnya kalau kita baca di ayat selanjutnya, ya, firman Tuhan berkata apa? Ayat 7, ya, di ayat yang ke-6 dulu saya baca terakhir ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Kira-kira nek saudara dijawab ya, saudara ditanya, saudara lagi keadaan lapar. Terus ada yang tanya, "Mau makan enggak?"
Jawabannya apa? Hah? Kan sederhana saja, kalau saudara lagi lapar ditanya, mau makan enggak? Mau. Kan gitu kan? Masa kalau ditanya, sudah tahu lapar, sekarang sudah tersedia makan, ditanya mau makan enggak? Waduh, enggak ada orang yang masakin buat saya. Udah pusing enggak nyambung enggak? Nah, saudara lihat pertanyaan Yesus ya, pertanyaan Yesus terakhir. Maukah engkau sembuh? Tapi lihat jawabannya. Ini loh jawaban orang yang sudah trauma dengan janji Tuhan. Nah, ayat 7, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Gak nyambung kan jawabannya? Nah, ini orang trauma, repot Bapak Ibu Saudara sekalian. Jawabannya bulat. Ya, rumit, ruwet. Padahal ditanya sama Tuhan, maukah engkau sembuh? Sederhana jawabnya, Tuhan aku mau sembuh. Ya, kira-kira kan gitu. Atau mungkin kalau dia mau berdebat sama Tuhan, Tuhan, aku memang kesini mau ngapain? Aku mau sembuh. Orang sembuh takut ya aku mau sembuh kan gitu kan, mau ngeyel sedikit gitu kira-kira. Tapi ini memang pengalaman orang yang terluka sama janji-janji Tuhan. Nah, ayat 7 saya baca sekali lagi. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih sebenarnya yang menjadi pemicu orang ini jadi trauma sama janji Tuhan? Ya, dari mana kita tahu? Ditanya apa, jawabannya apa, itu orang trauma. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak akan pernah beranjak dari Yohanes 5 ini yang kita baca. Apa sih yang menyebabkan pemicu orang ini jadi trauma? Pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, kan dia lihat orang lain sembuh terus. Nah, Alkitab tadi bilang berapa? 38 tahun loh dia gak sembuh-sembuh. Dan kalau ahli teologi ngomong minimal 10 tahun dia terus menerus ada di situ. Nah, minimal kalau saya ngomong 10 tahun ada di situ, dia sudah lihat banyak orang sembuh. Tapi dianya belum pernah sembuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, persoalan Bapak Ibu Saudara, apa yang mau menjadi pemicu trauma? Dan ini hati-hati dalam kehidupan kita. Pertama, karena kadang-kadang dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Makanya itu saya bilang kita ini mesti hati-hati dengan lagu-lagu. Kadang-kadang lagu di gereja itu ada lagu yang lagu iri saya sebut gitu. Nah, saya itu kan kalau khotbah senang nyanyi. Kalau sudah nyanyi satu lagu biasanya satu album keluar. Ya, ayo pencet aja. Ya, pencet aja. Kan ada lagu yang berkata begini kan. Kalau lain ditolong. Terus berikutnya apa? Saya juga iri kan sama orang lain. Betul kan? Orang lain ditolong ya urusan dia sama Tuhan. Kalau kamu belum ditolong ya mungkin belum waktunya. Nggak usah cemburu gitu maksudnya. Nah Bapak Ibu sekalian, apa yang memicu ini orang trauma? Karena dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, yang jadi masalah itu Bapak Ibu Saudara sekalian begini loh. Kadang-kadang di gereja entah dimanapun terlalu banyak kesaksian yang ekstrim. Ya, yang ditambah-tambahin gitu loh. Ya, mungkin ada orang yang mungkin lagi ngalami tadi ya, beban utangnya banyak. Tiba-tiba dia dengar kesaksian orang. Oh Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersyukur sama Tuhan. Saya baru 1 tahun jadi anak Tuhan. Utang saya banyak, saya kerja bangkrut dan lain sebagainya. Tapi dalam anugerah Tuhan Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba ada orang yang telepon saya. Kasih modal sama saya 271 triliun. Heboh kan? Wah, makanya dia lihat kenapa dia baru 1 tahun ikut Tuhan. Sudah begitu mengalami luar yang biasa. Saya sudah bertahun-tahun, saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah kasih perpuluhan, semua yang Tuhan minta saya sudah kasih.
Tapi kenapa saya masih sama gak mengalami perubahan apa-apa? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, membandingkan dengan orang lain, itu kalau kita tidak hati-hati, bisa membuat kehidupan kita akhirnya bisa trauma, bisa marah sama Tuhan. Kalau bagian kita tidak ngalami. Nanti yang kedua, di ayat yang kelima, lihat, sudah 38 tahun dia di sana. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, hidupnya ini tidak ada perubahan dalam waktu yang lama. Nah bagaimana hidup saya dan saudara? Sudah berapa lama kita jadi anak Tuhan? Apakah ada perubahan atau tidak dalam kehidupan kita? Nah kalau tidak Bapak Ibu Saudara, ini yang menimbulkan masalah. Kalau saya baca dalam kitab Ibrani itu berkata begini. Dari sudut waktu, seharusnya kamu jadi pengajar. Kok tidak gitu, kenapa? Itu jadi pertanyaan. Nah coba saudara, Alkitab itu jelas ya. Dari sudut waktu lamanya kamu jadi wong Kristen. Mestinya kamu tuh jadi pengajar. Gitu kira-kira. Nah saya hari ini kan datang tidak sendiri. Saya datang sama istri saya. Yang baju kuning sama Pak Andre. Pak Andre ini salah satu pemimpin di gereja kami. Kebetulan Pak Andre ini satu kampus sama Pak Lukas. Jadi reuni ya Pak malam ini Pak. Gitu. Nah Pak Andre ini punya 3 anak Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah yang paling gede nomor 1 tuh SMP kelas 1. Nah adiknya masih TK. Nah saya selalu tanya, kira-kira kalau anaknya yang SMP ini ngajarin adiknya matematika 1 tambah 1, 1 tambah 2 bisa nggak? Bisa. Kan gitu kan. Nah bagaimana dengan kita? Surat Ibrani tadi berkata dari sudut waktu seharusnya kamu jadi pengajar. Nah banyak anak Tuhan Bapak Ibu bertahun-tahun dadi wong Kristen ora ono perubahan. Nah ada orang yang bilang bahwa kalau sudah jadi Kristen yang sudah karatan itu repot. Nah kalau nggak ada perubahan dalam dirinya, sebetulnya begini loh, di mana firman yang dia tiap minggu dengar? Itu artinya kuasa firman itu mungkin tidak bisa mengubah kehidupan dia. Saya ini kan dulu ya sebelum COVID itu kan suka pergi ke pedalaman-pedalaman. Senang sekali saya ya. Nah sebetulnya setelah era COVID, setelah saya ngalami dulu sempat sakit, mestinya minggu depan saya ke Sulawesi Barat itulah pertama kali masuk ke pedalaman lagi gitu kira-kira. Tapi mungkin Tuhan belum izinkan saya ya. Nah tapi yang lain juga kayak bulan Mei sudah mesti ke Kalimantan Tengah dan lain sebagainya. Agustus nanti mesti ke Pulau Sumba. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya banyak melihat khususnya yang suka disebut di Indonesia daerah Kristen. Disebut daerah Kristen. Kalau minggu itu sepi karena semua orang ke gereja. Tapi kalau lihat kehidupan sehari-hari, tidak ada ubahnya. Sampai kadang-kadang saya lihat apakah Injil ini tidak punya kemampuan untuk mengubah hidup seseorang. Nah sama seperti ini Bapak Ibu Saudara. 38 tahun ada di sana. Tidak ada perubahan apa-apa. Itu yang membuat hidupnya trauma. Nah yang berikutnya yang ketiga, kenapa Bapak Ibu dia trauma? Nah ini bagian yang penting yang malam ini kita akan banyak bahas. Ayat yang ke-7. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, orang ini tidak punya komunitas. Sedih kalau ada anak Tuhan tidak punya berkomunitas. Jadi waktu Pak Semi undang saya tanya ibadah apa Pak? Nah dijawabnya ini ibadah komsel gabungan. Saya kalau dengar istilahnya gitu, kelompok kecil itu selalu saya bergairah. Karena itu sebetulnya inti gereja. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, orang ini bayangkan ya, 38 tahun sakit. Saya bilang
Menurut ahli dia 10 tahun dia di sana. Masa gak punya teman? Gak punya komunitas, itu jadi masalah besar Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya suka bilang begini. Nah gereja hari ini tuh kadang-kadang yang penting rame. Saya dulu malah suka ngomong gini, kalau zaman dulu ya, kalau mau rame sebetulnya gampang. Undang aja Inul tiap minggu, saya bilang dulu masih zaman Inul terkenal. Rame gak? Rame. Nah ini persoalan Bapak Ibu Saudara. Gereja yang penting rame. Jadi sampai ada istilah datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Ya, kayak jahe langkung gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya perhatikan di firman Tuhan, betapa pentingnya hidup berkomunitas sebagai anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, prinsip komunitas itu sangat penting sekali. Itu sebabnya kalau kita belajar di Yohanes 5 ini, bagaimana solusi yang Tuhan beri kira-kira? Bagaimana solusi berkehidupan kita? Yang pertama, jangan pernah tinggalkan yang namanya Bethesda. Jangan pernah tinggalkan yang namanya rumah anugerah. Nah apa itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membaca Ibrani. Pasal yang ke-10. Saya itu setiap kali mau naik khotbah itu ada rasa takut dan gentar Bapak. Takut apa? Takut salah ngajar. Nah termasuk ini dulu saya salah ngajarin dulu. Nah makanya waktu saya belajar ini saya ngomong sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Dulu saya salah ngajar khotbah ini. Di ayat ini. Mari kita baca dulu ayat 25 ya. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jujur zaman dulu kalau saya khotbah ini, kira-kira saya ngomong gini sama jemaat. Jemaat, ya ojo absen yo ibadah hari Minggu. Ini loh ayatnya, dilarang ya. Tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Nah ketika saya merenungkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata saya salah ngajar. Kenapa? Nah mari kita mundur ke ayat 24-nya dulu ya. Sebelum lanjut ke ayat yang ke-25. Saya baca dulu ayat 24-nya. Ayat 24-nya berkata begini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah ingat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi saya hari ini setelah saya paham ini bukan konteks ibadah raya. Kenapa? Karena ayat 25 terus berkata begini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya, tetapi marilah kita saling menasihati. Lihat ada 4 saling ya, 2 ayat itu 4 saling ya. Ayat 25 saling menasehati. Di ayat 24 ya saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, saling mendorong dalam pekerjaan baik. Coba kalau kita jawab secara jujur, bisa nggak itu dilakukan dalam ibadah hari Minggu di ibadah raya? Bisa nggak? Tidak bisa, betul nggak? Itu sebabnya saya bilang ini kesalahan saya khotbah di masa lalu. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi firman Tuhan ingin memberitahu kira-kira ibadah apa yang dimaksud. Ya, nah ibadah yang dimaksud di Ibrani 10, 24, 25 adalah begini. Ada unsur 4 nih. Saling, nah ini saling ini penting ya. Nah percayalah kalau saudara mulai terapkan kelompok kecil saling,
ya. Dosa gede-gede kayak begini. Betul-betul saling, ora barbar. Nah, pengalaman saya di Pati, itu naik kelompok kecil sama bapak-bapak, mulainya jam 6 sore, selesainya minimal jam 10 malam. Itu aja wis tak stop. Stop ya, ini sudah jam 10. Harusnya saya tidurnya tuh jam 10 udah tidur. Nggak boleh tidur malam-malam. Loh saling itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kan saling. Nah, jadi komunikasi yang efektif itu sebab berlaku kata saling. Itu rumusnya gini, N kali N min N, itu yang efektif. Nah, bisakah kita saling seperti ini sebanyaknya? Bisa, cuman kamu ora barbar kebaktiannya. Nah, itu sebabnya saya di Magetan itu kalau minggu ada beda. Ya, karena di Magetan itu ada jemaah sekitar 200. Saya bagi, ada yang bagian tua-tua kita kasih nama Gereja Abraham. Tua-tua yang wanita kita kasih nama Gereja Maria, ya. Ada yang keluarga muda sendiri, dewasa muda sendiri, remaja sendiri. Nah, kalau hari Minggu yang tua-tua itu selesai saya khotbah, mereka nggak pulang. Mereka terus ngelompok kecil-kecil, 5 orang, 5 orang, 5 orang. Ada makanannya, udah disiapin. Nah, karena mereka yang tua-tua kalau nanti mengambil waktu yang lain lagi susah. Jadi kita langsung, ya saya paling banyak khotbah setengah jam, ibadah kita paling lama 1 jam 1/4. Setelah itu mereka ngelompok-ngelompok kecil. Nah itu biasanya lama. Karena saling ini, saling apa? Nah ini loh, saling memperhatikan. Saling mendorong dalam kasih. Saling mendorong dalam pekerjaan baik. Saling menasehati. Kan gak selesai-selesai Bapak Ibu Saudara sekalian. Betul gak? Nah itu sebabnya kita sebagai gereja Tuhan sebetulnya begini loh. Di gereja itu jangan diam. Harus aktif, proaktif. Nah jadi kalau saudara sudah datang di hari Minggu, belum ada di kelompok kecil, belum ada di komsel, tanya sama pemimpin. Ada komselnya gak? Nah saya belum masuk komsel nih. Bisa tolongin saya gak? Saya di komsel mana? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa kelompok kecil yang sudah diatur sama Tuhan. Nah kalau di Alkitab itu bahasanya gini Bapak, gereja rumah. Nanti Bapak Ibu baca di Roma ya, di bagian akhir banyak sekali gereja di rumah ini, 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 di rumah ini. Karena gereja itu harusnya simpel. Simpelnya gereja itu begini, Yesus berkata, yang penting ada 2-3 orang di dalam namaku. Yesus ngomong apa? Yesus ngomong, aku ada di tengah-tengah mereka, itu gereja. Saya ingat dulu ya, waktu pertama kali merintis di Pati. Saya itu dulu cara merintis saya itu gini Bapak Ibu. Setelah saya tamat sekolah, keluar dari praktek setelah 4 tahun. Saya itu dari Semarang berdoa sampai ke Lasem, naik bis. Ya, berdoa naik bis bolak-balik. Saya cuma tanya sama Tuhan, di mana Tuhan saya sudah mau melayani nih. Nah, pernah juga saya turun di Kudus. Ada dekat di Kliwon sana ada ruko, ya. Saya lihat disewain enggak karena kosong gitu maksudnya. Nah, tiba-tiba saya dengar suara Tuhan. Bukan di sini kamu melayani. Oh, udah cuma bolak-balik terus aja gitu terus. Sampai satu saat saya sudah lupa keberapa kali saya pergi Semarang, Lasem, PP terus ya. Tiba-tiba waktu sampai di terminal Pati, saya dengar suara Tuhan audible, di sini kamu melayani. Saya langsung turun dari bis. Terus ngapain? Kenalan sama sopir angkot. Nah di Pati itu ada angkot Pati Juwana ya. Saya cari yang kosong, terus saya duduk di depan. Jadi dari Pati bolak-balik ke Juwana. Sampai di Juwana sopirnya tanya, Pak enggak turun? Enggak, saya mau balik lagi Pati. Tujuannya cuma ngobrol sama sopirnya itu aja. Bolak-balik terus gitu aja. Pak tenang aja, yang penting saya bayar. Gitu aja, jadi bolak-balik gitu ya. Itu ceritanya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, terus saya ingat dulu udah mulai terbentuk ada jemaat gitu ya. Kan pengen punya alat musik gitu. Maksud saya gini, gereja itu
Yang penting ada Yesus di tengah mereka. Tidak punya fasilitas, itu tidak apa-apa gitu maksud saya. Ya, karena yang penting Yesusnya hadir, itu esensinya. Di komunitas kecil juga mungkin hanya pakai gitar gitu kan. Nah zaman dulu waktu saya sudah pengen beli keyboard gitu ya. Saya datang ke Semarang di toko. Nah, kalau sudah masuk toko gitu kan pelayan-pelayan datang. Mau cari apa Pak? Mau cari apa? Saya bilang saya mau cari keyboard. Buat apa Pak? Saya jawab, Pak saya ini pendeta. Ya namanya keyboard nanti saya mau pakai ibadah. Langsung dia ngomong gini, wah Pak saya akan tunjukkan keyboard yang bagus. Terus dia ngomong begitu, rupanya dia orang Kristen gitu maksudnya. Bapak nanti kalau pakai keyboard ini, penyembahanmu ngangkat Pak. Waduh, saya bingung ngangkatnya mana. Loh itu loh Bapak Ibu saya sebut gini loh, kadang-kadang gereja itu banyak tertipu. Kadang-kadang kita cuma pakai perasaan kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah yang Yesus maksud itu ingat ada unsur saling. 4 saling di sini kita perhatikan. Saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, saling mendorong dalam pekerjaan baik, saling menasihati, itu kerinduan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tidak cuma itu, kalau Saudara lihat baca di endingnya ayat 25, pesan Tuhan apa? Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin giat. Artinya ini sesuatu yang serius. Nah, tadi sebelum saya berangkat ke sini, Bapak Ibu sekalian, saya sempat buka TikTok. Tiba-tiba ada orang Muslim yang di TikTok itu ngomong. Dia kira-kira gini, punya kekhawatiran akan ada keributan yang besar sebentar lagi di Timur Tengah. Wah saya makin dengerin, kenapa nih? Ternyata dia ngomong begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena sapi merah yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi sudah ada sekarang. Jadi dia ngomong, ini padahal agamanya seberang, kok bisa tahu gitu maksud saya. Nah ternyata sapi merah ini nanti akan jadi korban untuk dibangunnya kembali bait Salomo itu katanya. Nah kalau itu dibangun kembali bait Salomo, mengganggu kira-kira. Dan itu kalau sudah pergi ke Israel, di tembok ratapan itu kan sebelahnya kan ada gereja bawang. Kan gitu kan. Nah artinya itu kalau mengganggu mereka bisa ribut gitu loh, bisa perang agama. Nah jadi kesimpulan saya cuma waktu dengar itu, berarti jangan sampai salah. Tuhan tidak lama lagi akan datang. Makanya salah satu tanda makin nyata sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah itu sebabnya Tuhan ngomong tadi, semakin giat melakukannya. Nah itu sebabnya semua jemaat itu harus ada di kelompok kecil. Karena kalau tidak ada di dalam kelompok kecil, susah digembalakan dengan baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Susah diperhatikan karena Tuhan ngomong semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Kenapa? Menjelang hari Tuhan itu banyak hal yang akan terjadi. Nah kalau anak Tuhan tidak ada di kelompok kecil kira-kira begitu. Nah ini agak susah digembalakan dengan baik. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita membaca satu ayat yang di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23. Ada di depan, ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah lewat ayat ini pertanyaan saya, orang benar bisa goyah gak? Orang benar bisa goyah gak? Tapi firman Tuhan ngomong, tidak selama-lamanya orang benar itu goyah, tapi tetap mengalami goyah. Nah, bagaimana waktu mengalami goyah ini supaya kuat? Kalau mengalami lagi goyah Bapak Ibu Saudara, saudara tidak ada di komunitas, sangat bahaya.
Itu sebabnya sekali lagi berulang-ulang saya katakan betapa pentingnya bagi Tuhan, anak-anak Tuhan itu tinggal di komunitas kelompok kecil. Ya, supaya ada unsur saling tadi. Ya, tidak cuma itu. Bagaimana itu saya sebut cara Tuhan memelihara. Karena saudara akan saling perhatian satu dengan yang lain. Saling didorong, saling mengingatkan. Nah, kenapa? Ini loh, firman Tuhan sudah ngomong. Orang benar itu bisa goyah kok. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, hari-hari ini khususnya. Kita mesti berhati-hati. Data dunia, orang yang menjadi ateis itu makin banyak. Kalau nggak salah itu terakhir sudah 2 miliar lebih di dunia ini. Berubah menjadi ateis. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang kita harus hati-hati. Ada yang namanya Kristen progresif. Nah, hati-hati. Ya. Tapi kalau ada di kelompok kecil aman. Karena saudara akan dilindungi satu dengan yang lain. Ya, makanya Alkitab itu bilang gini, kawanan domba. Selama anak Tuhan ada di kawanan domba, aman. Tapi kalau dia keluar dari kawanan, habis sama serigala Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, solusi yang kedua yang Tuhan berikan di firman Tuhan ini apa? Solusi yang kedua. Ingat, solusi yang kedua yang Tuhan berikan adalah gini. Punyai dan akrab dengan teman komunitas. Saya ulangi, punyai teman terus akrab, teman di komunitas. Perhatikan tadi orang yang lumpuh ini ngomong gini di ayat yang ke-7. Ya, di ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca ini, di mana keluarganya? Masa dia gak punya keluarga? Nah, ketika dia ngomong, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Padahal pertanyaannya Tuhan tadi apa? Maukah engkau sembuh? Tapi jawabannya bulat. Nah, Bapak Ibu Saudara, lihat tadi saya bilang, minimal orang ini ada 10 tahun. Masa 10 tahun dia ada di situ, tidak punya teman sama yang lain. Tidak ngobrol gitu sama yang lain. Coba saya kira-kira saudara ya, kalau saudara dibiarkan di sini selama seminggu, masa tidak mau saling kenal itu satu dengan yang lain? Minimal ngobrol ya. Nah, Bapak Ibu ini kira-kira berapa nih yang hadir? 200 ada Pak? 200 ini ya. Kalau saudara berkomunitas dengan orang 200 ini, kalau saudara punya persoalan, masa tidak ada satupun yang bisa tolong saudara? Atau minimal tidak ada satupun yang mendoakan saudara? Kalau saudara punya komunitas seperti itu, saya cuma mau bilang gitu. Pertama, hidupmu apes. Ya, punya teman banyak kok nggak ada yang tolong. Yang kedua, kalau komunitasmu kayak begitu, berarti itu komunitas apes juga. Kenapa? Tidak lakukan firman. Karena komunitas Tuhan tadi bilang saling. Begitu salingnya tidak berjalan itu berbahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, yang jadi pertanyaan bagi saya, kemana keluarganya? Apakah dia tidak punya teman selama ini? Ya, dia ada di situ sudah 38 tahun. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan-jangan saya pikir gini loh. Ini tipe orang yang angel. Ya, gimana angelnya? Ya, mungkin ini ada temannya yang udah sehat ya, udah sembuh ya. Ya, ngomong mungkin sama bapak ini, Pak sabar ya, sabar. Kami sudah sepakat Pak. Nanti kalau ada goncangan, kami akan tuntun Anda, akan ceburin Anda. Ya, ini kan orang berniat baik gitu ya. Kalau di Injil Markus kan ada itu orang yang lumpuh digotong 4 orang gitu kan ya. Mungkin ini juga pengen tolong. Tiba-tiba orang yang lumpuh ini jawab,
Ya wis nolong ya nolong, rasa kan cerewet. Ya jengkel tau orang yang dia ngomong, betul gak? Ini kan angel, kan gitu kan. Nah saudara yang paling repot kalau hidup kita ini jadi pribadi yang apa? Angel, susah. Makanya Bapak Ibu saya bilang gini loh, punyai teman, akrablah dengan semua teman di komunitas. Jangan mau menang sendiri. Jadilah pribadi yang saya sebut gini, ya, menerapkan golden rule dalam kehidupan kita. Ya, Alkitab bilang begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa saja yang kamu pengen orang lain memperlakukan kamu, lakukan dulu kepada orang lain. Itu golden rule Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab bilang kalau ada orang minta satu, kasih dua. Itu golden rule. Nah kalau saya dan saudara menjadi pribadi seperti itu, percayalah kamu banyak teman. Percayalah banyak orang yang suka sama kamu. Tapi nek kamu orang susah, orang ngeyel, ya susah. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jangan seperti orang ini. Nggak punya keluarga, nggak punya semuanya, kemana. Mungkin juga keluarganya udah pusing lihat dia. Dimarahin dulu, 38 tahun dia sudah trauma dan lain sebagainya. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, akhir zaman. Saya bilang begini, saya cuma menuliskan 3 hal. Akhir zaman itu Alkitab bilang masa sukar. Akhir zaman itu Alkitab bilang kasih semakin dingin, betul nggak? Tapi kalau sudah terapkan ibadah yang diajarkan oleh Tuhan, tidak pernah dingin kasihmu. Karena saling terus. Nah, terus yang persoalan yang ketiga di akhir zaman, Alkitab bilang banyak yang murtad. Mungkin sekarang belum murtad, baru murtadnya belakangan. Nah, jadi saudara kira-kira gini loh. Kalau saudara ada dalam komunitas yang tadi 4 hal itu, saling memperhatikan, semua saling. Kira-kira kalau orang sakit, tidak sampai stadium 4 sudah ketahuan. Nah, kan sekarang banyak orang kaget ya, begitu kontrol dokter, ternyata sudah stadium 4. Begitu sudah stadium 4, lagi udah mau mati gitu kan. Nah, jangan sampai terjadi dalam kehidupan anak Tuhan. Kira-kira baru muncul gejala saja, sudah dibereskan. Nah itu kalau kita berkomunitas dengan benar. Muncul kata saling itu semuanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah itu sebabnya Tuhan Yesus itu mau apa? Komunitas kita ini menjadi komunitas kerajaan. Supaya apa? Supaya lewat komunitas kerajaan ini, komunitas kerajaan ini akan menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Itu yang menjadi kerinduan kita. Nah, saya lupa memberikan roadmap di jemaat saya bagaimana menjadi komunitas kerajaan. Saya tahu itu tidak mudah. Karena contoh Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kami udah mulai dari jemaat di Magetan. Para pemimpin itu, kami suruh bangun jam 3 pagi untuk doa. Susah apa gampang? Ini kira-kira Pak Semi nanti kalau pemimpin komselnya suruh bangun jam 3 pagi kira-kira suruh berdoa, suruh mendoakan anggota komunitasnya. Kira-kira banyak ngomel enggak? Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus sungguh-sungguh. Enggak cuman sekedar gini loh ya. Itu kan kalau nyanyi kan ada kadang-kadang kita ini cuma nyanyi doang, enggak ada prakteknya ya. Ada lagu kan bilang kan, dalam Yesus kita bersaudara gitu kan. Terus nunjuk lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku gitu kan. Saya satu saat diundang di Surabaya. Mereka nyanyi lagu itu semangat sekali. Saya tergelitik. Begitu saya naik saya tanya yang di depan. Pertama saya tanya bapak-bapak. Pak, bapak tadi bener nyanyi serius tuh. Ya sambil nunjuk tadi, kau sahabatku, kau saudaraku. Ya, oh iya Pak benar serius. Saya terus bilang ini, coba Bapak nengok ke belakang. Nengok ke belakang ya. Ya di belakang, kenal gak sama yang di belakangnya? Dia jawab ini, enggak. Enggak kenal kok ngaku saudara. Betul gak? Nah saya bilang, robah lagunya.
kau sahabatku, kau saudaraku, kalau di luar bukan. Kan jadi enak, betul nggak? Kadang-kadang kita Bapak Ibu Saudara sekalian tidak sungguh-sungguh mencerminkan Kristus yang hadir dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ya pesan terakhir firman Tuhan ini. Ayo kalau saudara berkomunitas, jadilah komunitas kerajaan. Supaya nanti tujuannya setiap kita bisa menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kamu berada. Dan waktu kerajaan Allah hadir dimanapun kamu ada, yang akan terjadi, nama Yesus ditinggikan, nama Yesus dimuliakan. Amin. Nah, saya ajak saudara menyanyi satu lagu yang berkata, sebelum kita nyanyi, saya cuma pesan semakin terakhir. Ayo, semakin giatlah berkomunitas. Karena ini kerinduan Tuhan buat kehidupan saya dan saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita angkat pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan lagi, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku